Baik, selanjutnya kita akan buat untuk program semi finish yang kedua. Sebelumnya semi finish di sini saya menggunakan strategi roughing, dan untuk strategi keduanya saya akan menggunakan strategi finish. Sebelumnya kita klik bagian setup semi finishnya dulu, kemudian klik fitur. Kita menggunakan workflow yang sama seperti sebelumnya, mereferensi permukaan, surface milling, kemudian klik next. Kemudian di sini saya akan fokus untuk strategi finishnya saya terapkan pada bagian dalam. Jadi tidak semua permukaan saya seleksi, pada bagian tertentu saja. Nah, bagian ini klik plus, kemudian next, pilih yang single program, single operation maksudnya. Kemudian untuk strategi finishnya di sini saya menggunakan yang 3D spiral. Pergerakannya spiral secara 3D. Kemudian klik next. Kemudian untuk opsi toolpadnya continuous spiral dan smoothing. Jangan lupa untuk holder collisionnya kita cek. Kemudian klik next. Untuk edge-nya saya gunakan yang don't roll over the edge at all, karena ini menggunakan tool yang beradius. Di sini saya setting untuk tidak memakan bagian tepi dari produk yang akan saya buat. Kemudian klik next. Untuk stok modelnya mereferensi operasi yang terakhir. Kemudian klik next. Ini default saja. Next. Kemudian untuk toolnya, nah ini adalah tool balnus atau memiliki ujung yang beradius. Nah, di sini saya akan menggunakan tool yang berdiameter sama, yaitu diameter 8. Jadi saya pilih opsi yang kedua. Kemudian saya cari tool yang berdiameter 8. Dicek ya bagian sebelah kirinya. Kemudian klik 2 kali untuk melakukan kustomisasi. Di sini saya sudah merubah ukuran dari panjang toolnya. Di sini misalkan saya gunakan panjang 45 dan jarak holder sebesar 55 mili. Tujuannya adalah agar dapat menjangkau bagian terdalam dari produk yang saya buat ini. Kemudian klik OK jika sudah melakukan kustomisasi, kemudian klik next. Nah, saat melakukan kustomisasi tools, kita juga harus melihat ukuran dari tools yang sebenarnya. Dan di sini saya hanya fokus untuk menyampaikan cara penerapan dari pengaturan tersebut. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan tools yang ada pada mesin CNC yang sebenarnya. Kemudian klik next. Kemudian klik finish. Kemudian pada bagian operation finish, bagian milling, untuk lift allowance-nya di sini kita sisakan untuk materialnya sebanyak 0,1 mili untuk pemakanan finishingnya nanti. Kemudian klik apply dan OK. Nah, di sini namanya kita rubah terlebih dahulu, semi finish, penggunaan balnus BN, diameternya 8. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya mau melakukan simulasi pada program yang terakhir kali saja, karena tadi saya sudah menyimpan hasil program sebelumnya. Jadi di sini saya tinggal uncheck, menghilangkan centangnya pada program sebelumnya, dan saya akan menjalankan program yang terbaru saja. Kemudian di sini saya pilih yang simulasi modenya 3D. Saya coba untuk simulasikan. Nah, untuk stoknya akan melanjutkan dari hasil program yang sudah kita simpan tadi. Jadi tidak memulai dari stok yang berbentuk persegi seperti yang di awal program roughing tadi. Saya percepat saja. Nah, ini adalah 3D spiral. Jadi dia spiralnya tidak berhenti pada bagian dinding saja, namun meneruskan ke bagian lantai. Itu adalah operasi dengan menggunakan strategi 3D spiral. Saya percepat saja. Nah, baik. Karena pergerakannya adalah 3D spiral, pada produk saya akan meninggalkan sebuah pattern. Karena dia kan ujung dari toolnya bulat. Jadi dia meninggalkan celah scallop kayak gini. Ini sebutannya scallop ya. Sisa pemakanan dari
penggunaan tool Balnus. Kemudian kita simpan lagi programnya atau hasil dari simulasi ini agar saya tidak memulai dari awal lagi. Kemudian kita stop. Saya hilangkan centang dari semi finishnya, kemudian saya minimize, dan sekarang kita akan fokus ke pembuatan program finishing. Kita akan memakan habis sisa material yang ada untuk ukuran produk yang sesungguhnya. Jadi pastikan kita klik setup finishingnya, kemudian klik fitur. Kemudian sama kita menggunakan from surface, kemudian klik next. Nah, untuk surface-nya di sini karena ini adalah finishing, saya akan memfokuskan ke beberapa bagian. Bagian yang pertama saya akan melakukan finishing pada bagian yang flat, bagian atas ini, yang akan saya gunakan tool yang flat. Saya klik saja secara manual di sini dengan menahan tombol shift ya. Kemudian klik plus. Jadi pengoperasian finishing yang pertama, program yang pertama adalah fokus pada permukaan ini. Kemudian klik next, single operation. Kemudian untuk finishing strateginya di sini saya menggunakan yang step and shallow. Step and shallow. Kita bisa melihat alurnya, alur pemakanannya di sini. Dan strategi step and shallow ini memang banyak digunakan pada strategi finishing pada akhir-akhir program. Kemudian klik next. Untuk ordernya di sini saya utamakan yang step first. Step first ini artinya bagian dinding terlebih dahulu sebelum pemakanan bagian lantai. Kemudian untuk toolpad bagian stepnya saya menggunakan continuous spiral. Kemudian untuk shallow-nya atau bagian lantainya saya menggunakan yang paralel. Kemudian untuk wall clearance-nya di sini saya gunakan 0. Saat pemakanan bagian lantai, tools tidak akan membuat jarak pada bagian dindingnya sehingga dindingnya ini akan termakan secara rapi juga. Kemudian jangan lupa kita klik holder collision-nya. Walaupun ini pemakanannya berada di atas, kita tetap menggunakan holder collision agar program kita terjamin aman. Kemudian kita klik next. Untuk bagian edge-nya, karena ini strategi finish, saya pilih yang down roll over. Kemudian klik next. Stoknya menggunakan program yang terakhir. Nah, semi finish yang menggunakan end mill. Kemudian klik next. Untuk penggunaan toolnya, di sini saya pilih yang opsi kedua karena saya akan menggunakan tools yang lebih kecil diameternya, namun tidak menggunakan balnus, melainkan menggunakan yang flat, yang end mill permukaannya flat, dan diameternya saya menggunakan yang 6 mili. Di sini saya cari dulu. Saya cek, kemudian klik next. Parameternya default saja, kemudian klik finish. Kemudian pada bagian finish operation-nya kita ke bagian milling. Karena ini adalah strategi finish yang terakhir, untuk bagian leaf allowance-nya kita tetapkan saja 0 pemakanannya untuk pemakanan habis. Kemudian pada bagian shallow step over, jarak perpindahan tools ke samping saat melakukan pemakanan itu seberapa jauh tiap stepnya, kayak gitu. Jadi di sini saya perkecil karena ini finishing, jadi di sini saya perkecil agar menghasilkan permukaan yang lebih halus. Di sini saya masukkan 0,1, kemudian klik set. Kemudian untuk step overnya saya menggunakan nominal yang sama 0,1, kemudian klik set, lalu klik apply dan OK. Di sini sudah terdapat operasinya, terdapat programnya. Saya coba untuk mensimulasikan. Saya turunkan slidernya, kemudian klik play. Saya ingin melihat pergerakan dari toolsnya seperti itu.
Nah, ini adalah step overnya, pergerakan tiap Z-nya, depth of cut-nya itu seberapa besar yang sudah kita atur tadi. Kemudian ini adalah pemakanan shallow-nya. Untuk pemakanan shallow tadi kita menggunakan strategi yang paralel. Sini saya percepat saja. Nah, saya rasa permukaan yang dihasilkan sudah cukup memuaskan untuk yang finishing bagian permukaan sini. Selanjutnya kita simpan dulu hasil simulasinya. Nah, saat simulasi pastinya untuk NC code-nya terupdate. Kemudian kita lanjut ke finishing yang terakhir, yaitu pada bagian dalam, khusus bagian dalam saja. Kita stop dulu simulasinya, kemudian klik fitur, workflow-nya sama, menggunakan referensi permukaan, surface milling, next. Kemudian saya seleksi untuk bagian dalamnya saja. Kemudian tambahkan, klik next, lalu choose single operation. Nah, untuk pemakanan finishing yang terakhir kita sama menggunakan strategi step in shallow, kemudian klik next. Kemudian saya mengutamakan untuk pemakanan dinding terlebih dahulu, yaitu step first. Untuk toolpad-nya menggunakan continuous spiral. Kemudian untuk shallow-nya menggunakan parallel, dan wall clearance-nya 0. Dan jangan lupa untuk order collision-nya juga dicek. Kemudian next, edge-nya sama, down roll over. Kemudian next. Kemudian penggunaan stoknya saya juga mereferensi yang terakhir. Nah, sebagai informasi tambahan, kenapa saya tidak memasukkan program yang menggunakan strategi finish tadi ke dalam stok model, karena software menganggap pengoperasian finishing itu sudah pemrograman yang akhir, jadi tidak dapat menyimpan stok yang dihasilkan di akhir program dengan penggunaan strategi finish. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini saya menggunakan diameter yang sama seperti sebelumnya, yaitu diameter 6 dengan penggunaan balnus. Klik next, opsi keduanya. Kemudian di sini saya pilih yang diameter 6. Nah, di sini saya sudah melakukan customisasi untuk panjang cutter dan jarak expose-nya. Jadi teman-teman bisa lakukan customisasi di sini menyesuaikan dengan dimensi tools yang sebenarnya ada pada mesin CNC. Teman-teman bisa konsultasi pada aslab-nya di sana. Kemudian klik OK. Lalu klik next di sini. Klik next dan finish. Kemudian untuk operation bagian finishnya, bagian milling sini, pastikan untuk bagian scallop step over ini dicentang, karena tadi kan di semi finish menghasilkan scallop atau pattern sisa material yang dihasilkan karena pemakanan balnus tadi. Di sini kita klik scallop step overnya, kemudian bagian scallop height-nya di sini kita perkecil saja. Untuk hasil scallopnya kita perkecil sebesar 0,01 misalkan. Kemudian kita set. Lalu untuk shallow step overnya, agar menghasilkan permukaan yang lebih halus lagi pada bagian lantai, sebelumnya menggunakan yang 0,1, di sini saya menggunakan 0,05 sehingga menghasilkan permukaan yang lebih halus nantinya. Kemudian kita klik set di sini. Kemudian kita klik apply dan OK. Nah, kita coba jalankan untuk program yang terakhir seperti apa di sini. Klik play. Nah, di sini saya agak percepat. Nah, untuk pemakanan dindingnya di sini jarak depth of cut-nya
mengecil ya teman-teman, sehingga pattern yang dihasilkan itu lebih halus. Kita percepat lagi. Nah, kemudian ini adalah pemakanan lantainya. Ini saya lambatkan agar terlihat. Nah, untuk pemakanan lantainya tadi saya menggunakan yang paralel. Nah, untuk menghilangkan bagian scallop yang dihasilkan pada program sebelumnya, sehingga permukaan bagian lantai di sini itu lebih halus, teman-teman. Nah, saya percepat. Baik, ini adalah hasil dari program finishing yang terakhir. Oke, sebelumnya kita stop dulu simulasi modenya. Kemudian pada bagian setupnya kita rapikan lagi untuk penamaannya. Nah, finishing di sini. Nah, kita pastikan untuk semua penamaan ini sudah benar. Terakhir, untuk menyimpan NC code-nya, teman-teman pastikan sudah melakukan simulasi untuk semua setup yang telah dibuat ya. Nah, di sini saya perkecil dulu kecepatannya, kemudian kita jalankan simulasinya agar software dapat mengkalkulasi seluruh alur program yang kita buat. Dan ini kita lakukan di step terakhir saat kita merasa program yang kita buat sudah benar. Untuk stoknya, dia tidak berubah karena tadi kita menggunakan yang kita menyimpan pada bagian finishing yang pertama ini ya, terakhir kali stoknya. Kemudian kita pergi ke tab result, clear starting point, sehingga saat simulasi terakhir kita benar-benar mulai dari awal dan klik start lagi. Nah, stoknya mulai dari bentuk persegi ya teman-teman. Kita percepat saja untuk sini. Dan saya rasa untuk praktek simulasinya teman-teman ini sudah cukup sampai di sini saja, tidak perlu terlalu bagus karena juga hasil yang bagus untuk program CNC itu perlu banyak-banyak jam terbang gitu. Simulasinya sudah selesai dan untuk program NC code-nya di sini sudah secara otomatis dibuat oleh softwarenya, dan kita jika membuat program secara manual ini akan sangat memakan banyak waktu seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi dari software yang ada. Nah, untuk teman-teman yang mungkin terkendala penggunaan software ini, teman-teman bisa menggunakan software yang lain. Namun mohon maaf, teman-teman bisa mencari tutorialnya di sumber yang lain, misalkan di YouTube. Kemudian setelah kita melakukan simulasi terakhir, kita stop simulasinya. Kemudian kita pergi ke bagian NC code di sini. Kita pilih yang save NC. Dan kita di sini akan menyimpan NC code-nya. Kita pilih tempat penyimpanannya. Kemudian di sini penamaannya. Dan pada bagian selection ini, teman-teman bisa menyimpan data-data yang ada selain NC-nya. Misalkan di sini terdapat operation list, kemudian tool data apa saja, tools yang kita gunakan, kemudian fit and speed-nya, data yang kita gunakan tadi. Namun di sini saya sarankan untuk simpan semuanya. Kemudian kita create subfolder, kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, sampai di sini teman-teman sudah selesai melakukan simulasi CNC-nya. Teman-teman pastikan lagi. Nah, di bagian di folder penyimpanannya tadi, nah di sini terdapat folder core machining ya, teman-teman. Teman-teman cek bagian dalamnya. Nah, di sini terdapat data-data yang teman-teman simpan tadi. Dan di sini adalah folder NC code-nya. Klik 2 kali. Ini adalah program NC-nya yang nanti teman-teman bisa store ke operator CNC-nya. Nah, nanti jika terdapat kendala saat penggunaan programnya, teman-teman bisa konsultasi dengan operator CNC-nya, sehingga teman-teman nanti bisa menyesuaikan program yang teman-teman buat agar bisa di running di mesin CNC-nya. Oke, terakhir untuk
tugasnya mungkin ya saya sampaikan kepada perwakilan kelas. Kemudian jika terdapat kendala teknis, teman-teman bisa tanyakan kepada saya akan coba bantu, atau teman-teman bisa cari problem solvernya di YouTube. Itu banyak sekali ya teman-teman tutorialnya. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya share kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf juga apabila ada salah kata atau kata-kata saya yang sulit untuk dipahami. Mohon maklum karena saya juga di sini sama-sama belajar di sini seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.